Salam. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia buktikan di atas kayu salib. Jadi teman-teman muslim perlu mengetahui bahwa pikiran manusia dibandingkan dengan pikiran Allah dalam hal penebusan bagaikan langit dan bumi. Menurut teman-teman muslim, kalau memang dia Tuhan, ngapain perlu ada disalib-salibkan? Langsung aja diselamatkan po ya. Kalau orang Jawa itu pakai po. Ya, filosofinya teman Jawa itu, kenapa pakai disalib-salibkan? Kalau dia Tuhan, langsung aja diselamatkan po. Itu karena pikiranmu. Dan kapan Yesus itu Allah Bapa surgawi itu yang bertemu dengan Musa, diketahui kalau dia tidak turun sebagai manusia. Kapan kasihnya itu dapat dirasakan apabila dia hanya di langit yang ketujuh seperti teman-teman muslim. Panasnya 2 kali lipat dari matahari. Kalau bergeser ke selatan, wilayah selatan akan kepanasan. Katanya teman begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh bergerak. Dia maju, kepanasan yang di depan sana. Dia mundur, kepanasan yang di belakang. Dia ke kiri, kepanasan manusia yang ada sebelah kiri. Jadi dia tetap begini terus. Kalau begini, nah itu ada hawa panas berputar. Ini ajaran di bagaimana ini. Makanya diuji dengan 5W dan 1H. Akan ketemu benar apa tidak. Nah, lah. Jadi kalau Anda itu yang menjadi Tuhan, sampean lakukanlah seperti itu. Seperti para Prabowo ngomong. Dikritik ini itu, nggak ada yang benar, nggak ada yang baik di matanya orang nyinyir itu. Ya kamu aja jadi presiden. Ayo ajukan dirimu untuk jadi capres. Rakyat mau memilihmu apa tidak? Kalau nggak memilihmu berarti jong. Nggak dianggap. Iya selesai. Kritik. Ya, kamu aja jadi presiden. Aku kok diatur-atur. Diriku kan diriku. Dirimu kan dirimu. Apa namanya di agama teman muslim itu? Aduh saya sudah lupa. Waliadin, apa namanya? Agamamu, agamaku. Lu kok dirimu kau paksakan kepada diriku? Rohku kan beda dengan rohmu. Aku Kopassus. Di situ banyak kasus. Kok pikiranmu dipaksakan ke saya? Ini Presiden Prabowo. Lah teman-teman muslim debat seperti itu. Mereka mau mengatur Yesus dengan pikiran mereka. Lu, siapa lu? Lu tukang beca aja lo, bisa ngatur Tuhan. Tuhannya orang Kristen lagi. Bukannya batu hitam yang diatur Tuhannya dia. Lu aja jadi Tuhannya orang muslim sekalian. Biar itu tidak melakukan dosa musyrik itu. Muhammad itu membawa Islam itu memiliki dosa musyrik karena mempersekutukan Allah, menghapus dosa sama dengan batu hitam. Itu dari Al-Quran itu sendiri yang menghajar Al-Quran itu sendiri. At-Taha 20:14 artinya, Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Dibalas dengan Al-Quran surah An-Nahl 91. Aku Muhammad diperintah hanya menyembah Tuhannya orang negeri ini atau Mekah, yang miliknya lah semuanya. Semuanya dia jadikannya suci. Dan aku ini adalah bagian dari muslim. Bayangkan, bertengkar antara mereka. Dan ada lagi surah Al-Quran. Hai Muhammad, kalau engkau mengada-ada, kami akan pegang engkau, kami pegang urat nadimu. Meninggallah Muhammad, kena racun. Dia bersaksi kepada istrinya Aisyah, urat nadiku seperti dipotong-potong. Kan relevannya bertengkar mereka antara Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya. Padahal di ayat yang lain, lebih satu-satunya yang paling dicintai dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Muhammad. Tapi buktinya bertengkar antara Quran surah 20:14 dengan Quran surah An-Nahl 91. Nah, jadi cuma bangga ya, tidak ada satu ayat pun yang
penggal, yang ditiadakan. Makanya kalau ada seperti Syarifuddin itu berapa 300 ayat harusnya dikeluarkan, enggak usah ini. Wah, mau dibunuh. Lalu bagaimana yang bertentangan ini? Makanya tetap ini terjadi. Nggak bisa dikurangi, nggak bisa ditambah. Itu bagus itu. Bagus itu. Apalagi yang paling nggak enak itu, yang non muslim, yang kafir, yang lebih katanya Ustadz Wahyo Waloni, lebih buruk daripada babinya muslim yang diciptakan di Prahunu itu. Lah itu ceritanya itu sudah saya sampaikan. Mengatasi masalah dengan menimbulkan masalah yang lebih berat, ya dimatikan itu babi. Karena haram, taiknya babi juga di perahu itu. Lebih haram lagi karena sudah lewat binatang yang haram. Waduh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan solusi dan menciptakan masalah yang lebih besar. Makanya kan tiada babi seperti gajah kan. Musnah habis. Nah, babi Kristen lah yang diuber-uber. Tapi tujuannya untuk membom Kristen itu tidak boleh hidup karena najis. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, kafirlah orang yang tidak mengatakan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan najis dan nabinya. Lah babi muslim itu yang dimaksud. Tetapi intoleran itu mengusung mempengaruhi mayoritas bahwa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah nabinya Kristen. Itu dicuci otaknya. Itu yang membuat banyak pembom, apalagi dimasuki setan dari Gua Hira ya. Bencinya setengah mati kepada Kristen. Yang namanya Kristen, jangankan babi, pakaian salaman aja najis. Salaman najis. Waduh. Padahal di perut mereka ada tai, di perut saya ada tai. Di kemih mereka ada kencing yang najis, di kemih saya juga ada kencing najis. Di mereka ada keringat meskipun makanannya non halal. Meskipun makanannya yang halal. Ya maksud saya begitu. Tetap jadi tai. Coba, apakah itu tidak najis? Ada lagi ajaran yang baru. Tanya Muhammad katanya halal. Aduh, namanya tai kotoran, sudah nggak perlu lagi diterima itu kebenaran. Zong, uji dengan 5 W dan 1 H. Dah. Kok namanya tai kotoran dikatakan halal, suci? Otak itu di mana itu? Makanya Indonesia ini dibodoh-bodohi orang Singapura sama Malaysia. Tapi dibangga-banggakan hanya mayoritasnya oleh intoleran. Minoritas Islam itu yang menyeret-nyeret bangsa ini menjadi rusak. Ini bobokan di situ. Rizik mungkin sweeping supaya tidak ada Islam yang menyebutkan Natal. Terus ustadz intoleran tidak boleh salaman. Najis. Lah mereka juga najis. Kok kafirun itu? Munafikun itu. Siapa yang ngomong kalau memang beraknya manusia itu tidak najis? Ya makan aja lah sendiri, digoreng lagi lah itulah. Kalau nggak najis. Nah itu loh. Logika, apa sih namanya istilahnya itu? Hiperbola apa dibesar-besarkan atau apa namanya itu? Ya. Itulah teman-teman muslim. Supaya Anda itu dibersihkan otaknya kembali. Jadi dasar Kristen itu dibully terus karena daging babi itu. Makanya non halal. Apa non halal? Kami makan enggak apa-apa loh. Lo sendirilah itu non halal lah. Jangan diseret-seret orang lain. Itu enggak semua muslim, saya sudah banyak dengar cerita dari orang-orang. Banyak muslim yang makan daging babi. Mereka bilang kok enak ya. Tambah lagi dong, tambah lagi. Jadi yang intoleran yang sedikit itu yang lantang mulutnya itu menggambar-gemborkan tanpa memberitahukan yang sebenarnya di Prahunu itu tentang babi. Masalah dah. Makanya Presiden Jokowi sudah tahu itu langsung bilang, Bipang dari Kalimantan, babi panggang termasuk makanan nasional. Wow, ngamuk itu intoleran itu. Lah terus kena virus naik haji di Mekah. Virus apa namanya dulu itu? Banyak orang-orang Islam kena virus di Mekah. Itu serum babi yang dipakai untuk menyelamatkan. Bayangkan. Karena daging babi itu katanya kesamaannya dengan tubuh manusia tinggi.
Makanya itu apa, ginjal manusia bisa dari ginjal babi, ya. Nah katanya Ustadz Abdul Somad, kalau terpaksa, ya anggap aja sampean terpaksa makan daging babi, terpaksa tidak ada makanan lain, makan. Udah pergi ke sana kemari tidak ada makanan di situ, ya udah, berbohong itu boleh dalam 3 hal. Ya saya makan daging babi pak karena terpaksa. Loh ternyata enak, saya ulangi lagi, akhirnya terus-terusan makan daging babi. Udah selesai. Kan boleh katanya Ustaz Umat karena terpaksa. Loh kok terpaksa terus? Iya, saya memaksakan diri. Kan itu bukan kebenaran seperti itu. Makanya diuji dengan 5H dan 5W dan 1H. Yang dikatakan makalah beda kebenaran di Alkitab dengan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran remang-remang itu kebenaran. Kalau terpaksa nggak ada kebenaran, tidak masuk begitu, cirinya begitu. Kalau iya, kalau tidak. Kalau batil, kalau hak al-hak. Nggak ada rumus di situ kebenaran. Kalau terpaksa nggak bisa, ya mati lebih baik. Karena kalau dimakan tidak benar, berdosa. Nggak ada kurang kebenaran begitu Ustadz Abdul Somad di Kristen, ya nggak bisa. Makanya mau ikut Yesus silakan, tidak mau keluar dari Kristen, masuk mualaf, ikut si Ustadz Abdul Somad itu. Yesus itu berkata, daripada kamu tersiksa di sini karena bertentangan dengan rohmu, keinginanmu, lebih baik kamu tinggalkan, jangan ikut saya. Kamu bisa menikmati dosa segala macam, berpoligami segala macam, bisa berbohong dalam 3 hal, bisa melakukan korupsi, masuk surga. Yang penting tidak menduakan ilah lain. Allah Subhanahu wa taala itu dianukan. Tetapi didu dengan batu hitam. Didirikan lagi di sana Tuhan. Katanya tidak ada Tuhan, tapi di sana ada Tuhan. Di Mekah bertentangan. Gimana? Itu dari Al-Quran semua. Ya. Ini teman-teman muslim sikat aja itu babi. Ya karena keadaan terpaksa lapar. Itu banyak sudah teman-teman muslim yang makan babi tapi tidak mempopulerkan diri. Banyak. Mereka sembahyang 5 waktu banyak. Apalagi tidak diberitahu. Ya kita makan ini, makan segala macam. Nah, terus enak pak? Iya enak ya. Sampai tahu daging apa itu? Wih nggak tahu. Itu daging babi, hah? Nggak mungkin. Akhirnya biasa dia makan daging babi, terpaksa karena nggak ada makanan lain yang di situ yang ditawarkan, hanya makanan daging babi itu. Iya sikat. Daging anjing juga banyak yang makan. Nah, sekarang mereka itu tertawa. Apa? Masa gara-gara makan ini tidak masuk ke surga? Yang penting katanya Ustadz Donitan dan lain membacakan 2 kalimat syahadat ada di pintu surga. Loh, yang mengeluarkan 2 kalimat syahadat Allah Subhanahu dengan Nabi Muhammad yang menerima. Lah Muhammad sendiri yang mengajarkan 2 kalimat syahadat di bumi, tidak tahu apakah dia masuk surga apa tidak, bertentangan. Yang penting masuk secara Islam. Mati secara Islam. Mati secara Islam seperti apa? Wudu. Apakah orang wudu terus mati? Ya sudahlah, selamatlah dia menurut ajarannya. Mati hari Jumat, ya selamatlah Yahya Waloni. Lalu mati yang tidak berwudu, mati yang tidak hari Jumat, berapa banyak dibandingkan yang mati secara Islam seperti itu? Mayoritas masuk neraka. Jadi masuk secara Islam, mati secara Islam itu seperti apa? Wudu dulu ya toh, membersihkan diri, terus dia sembahyang, terus mati. Wah, jelas itu masuk sudah. Itu ada berapa? Yang mati lainnya itu yang dibom itu, yang perang di apa itu mati secara Islam. Si Khomeini itu mati secara Islam. Dia memimpin rapat, lupa Allah Subhanahu wa taala. Dibom tiba-tiba mati. Apa mati secara Islam? Apa maksudnya mati tidak murtad jadi Kristen? Nah, jaminannya itu apa? Apa lebih hebat orang yang mati di dalam Islam itu dari Muhammad? Muhammad sendiri tidak tahu. Lo kebenaran kok tidak tahu? Kalau kebenaran, iya, saya masuk ke surga. Itu namanya kebenaran.
Kalau aku tidak tahu apa yang terjadi terhadap diriku, masuk surga atau neraka, itu bukan kebenaran. Kira-kira tidak ngerti lagi, kebenaran itu dimengerti. Gampang, Yesus lahir di mana? Kandang domba. Di mana kandang domba? Di Efrata. Siapa yang menyaksikan? Orang yang pulang Yesus dan penduduk setempat. Jelas, nggak ada lagi pertanyaan sudah. Semua pertanyaan 5W dan 1H sudah terjawab di situ semua. Semua. Nah, itulah salah satu kunci rumus apakah sesuatu itu benar atau tidak. Ya, itu banyak ya, banyak ini ya, bahas ya. Ya, kita baca di dalam Yakobus 7 sekarang. Dosa dan hukuman akan. Ini adalah manusia ya. Pasal 7. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi itu dikhususkan untuk Tuhan orang Lewi. Ini loh. Ini baru perang Yeriko ya. Ini sudah berubah setia. Berubah setia dalam taat kepada Tuhan Allah Bapa Subhanahu wa taala atau Bapak Yahweh. Kalau orang Israel takut menyebutkan Bapak Yahweh itu, karena mereka langsung dihukum. Perjanjian lama itu nyata-nyata. Berbuat salah, pasalnya adalah penyakit kusta yang kena langsung. Tidak bisa berbelat-belit. Bawa tuh apa? Urim, Tumim. Sudah, tentukan orang itu. Ya seperti apa? Melempar mata uang ya. Kalau ini yang ke atas, kamu tidak berdosa. Kalau ini yang ke bawah, kamu berdosa. Itu benar. Roh Kudus bekerja. Apalagi bicara lagi kepada hambanya. Bahwa memang itu dia ini yang berdosa. Ada berapa yang berdosa gitu? Siapa yang berdosa benar? Ada ini menyalahkan itu, ini menyalahkan ini. Siapa yang benar? Wah, itu yang diminta oleh Raja Salomo untuk menghakimi supaya dia tidak menghukum, membunuh orang padahal dia benar. Nah, itu namanya hikmat yang dari tim Salomo ya. Nah, ini jadi ini sih akan ini ya, karena akan bin Karmi bin Jabdi bin Jerah. Nah, ini keturunan dari Jerah, dari suku Yehuda si akan ini coba mengambil suatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Semua kena. Makanya Nabi itu mengingatkan ini. Tuhan datang untuk memberikan firman, untuk mengingatkan bangsa Israel itu telah berdosa. Itulah Nabi, tidak terus-terusan. Karena Rasul, Yesus itu utusan, tapi tidak disebut Rasul ya. Tetapi rasul-rasulnya hidup 3,5 tahun dengan melihat Yesus melakukan mukjizat, berjalan di atas air, menyembuhkan segala penyakit tanpa kecuali penyakit apapun, mengusir setan segala macam itu. Ya, segala mukjizat yang dilakukan Yesus dilihat oleh rasul. Itu namanya rasul. Teori langsung praktek, bergaul. Lah Muhammad disebut rasul. Muhammad aja tidak tahu bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana disebut kenal maka sayang, bagaimana disebut mengenal tidak tahu, dilihat tidak bisa, diraba nggak bisa, tidak berwujud. Bagaimana mendefinisikan Allah itu? Allah adalah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, tidak bisa diketahui. Lah, kok bisa definisinya tidak bisa? Ikan mujari itu adalah ikan yang ciri-cirinya ya durinya seperti ini bisa digambarkan. Itu yang namanya kebenaran. Itu namanya yang benar. Jadi ada maling itu benar, yang mengaku dia maling itu betul seperti itu. Itu benar maling dia. Jadi kebenaran itu bisa di sisi yang salah, bisa di sisi yang benar. Tidak selalu orang yang tidak maling itu yang benar. Maling itu benar mengakui dia maling. Itu loh, makanya di Alkitab itu berzina dia lakukan benar. Mereka itu benar melakukan zina, benar melanggar hukum Tuhan, jangan berzina, benar. Makanya ada perkataan setan di dalam, benar. Perkataan setan seperti itu mencerminkan setan itu memang gila dipuji, disembah, menggantikan pujian kepada
Bapa di surga. Itu makanya dia tidak mau menyembah Adam. Dialah yang harusnya sembah Adam. Dan dia tahu menyembah Adam itu sama dengan mensetarakan Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah. Pintar itu iblis. Nah, tetapi yang goblok itu yang mana? Sudah dia katakan tidak boleh menduakan Allah, tidak boleh menyembah ilah lain. Tapi dia sendiri menyuruh setan untuk malaikat semua, termasuk belum setan. Malaikat semua menyembah Adam. Nah, malaikat yang tidak mau akhirnya disebut setan, tidak mau. Nah, ini bagaimana ini kacau ini? Tidak boleh menduakan, menyembah Allah dengan ilah lain. Tetapi Allah Allah menyuruh malaikatnya menyembah Adam. Semua menyembah Adam kecuali setan. Ya lebih baik setan lah sebenarnya daripada malaikat itu. Dan benar setan lah, tidak boleh menduakan, mensetarakan Allah Subhanahu wa taala dengan manusia ciptaan. Gimana ya teman-teman muslim? Saya tuh bingung kebenarannya di mana ini, kok nggak karu-karuan ini. Nggak tahu lah, terserah Anda lah. Mau ngikuti terus itu urusanmu, sudah dijamin Undang-Undang Darat 1445 pasal 29. Udah. Ya teman-teman muslim, ya sudahlah, bebas lah kita ini memuji menurut agama kita masing-masing, menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya di Kristen juga begitu. Lo datang ke gereja, udah kita hanya memberitahukan aja, mendoakan aja. Belum datang ke gereja, enggak datang, ya sudah. Ingat, kamu datang itu untuk dirimu sendiri masuk ke surga. Kamu enggak datang, ya enggak usah masuk ke surga. Udah. Kan kelihatannya mungkin bisa sama. Mau 5 waktu, mau 3 waktu, ya sudah, tergantung. Enggak bisa, kita undang-undangnya sudah mengatur begitu. Ya coba. Di Indonesia ini yang paling apa itu istilahnya itu, maniak, apa istilahnya ya, itu kalau di Kristen nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Emang lu siapa nambahin, ngurangin? Apalagi itu menyangkut firman dari yang maha tinggi, yang maha kuasa, ditambahi, dikurangi. Waduh, justru kita diuji taat apa tidak. Itu di Alkitab itu, di kitab Wahyu pasal 20 berapa itu? 22 ayatnya 18-19. Siapa yang mengurangi dihukum, siapa yang menambah dihukum, dari Alkitab ini. Makanya teman-teman Katolik itu bisa kena dihukum itu dari 66 pasal menjadi 73, supaya kelihatan beda dengan Protestan. Nah, mereka menyanjung Maria. Lalu sudah banyak yang mengatakan, bahkan ada doa rosario yang ditujukan kepada Maria. Coba, ya kalau Maria itu dijadikan Tuhan supaya beda dengan Kristen, ya silakan aja. Cuma pertanyaannya, apakah Tuhanmu perempuan? Makanya saya tanya, umat Katolik itu umatnya siapa? Umatnya Maria? Ya berarti Maria lah yang menyelamatkan Katolik. Apakah Maria penyelamat? Gampang aja. Iya, Ustadz siapa yang keribu itu menuduh Protestan itu sesat segala macam. Ya sudah, silakan aja Anda yang benar, masuk ke surgamu sendiri. Ya sembahlah itu Maria yang diagung-agungkan. Ada air suci Maria, bersujud di patungnya Maria. Itu patungnya Maria didandani segala macam, dibuat karnaval, dielu-elukan. Ya sudah, terserah. Undang-Undang 1945 pasal 29, silakan. Tapi jangan membuat kekacauan di KRI, menuduh yang lain-lain itu sesat segala macam. Lihat dirimu dulu, menyembah patung itu apa enggak sesat? Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai, yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Ini intai mengintai terus terjadi ya, mulai dari Musa. Jadinya seperti itu memang. Ya. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai setelah Yeriko ya. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua. Nggak tahu sekarang kota Ai ini apa ya. Makanya teman-teman kalau mau ke Yerusalem, jangan kosong.
harus punya ilmu pengetahuan tentang Alkitab. Kalau Jericho sudah tahu, itu otomatis sudah banyak itu. Udah tahu sekarang Jericho masih ada. Nah sekarang ini kota Ai, ditanya ke guide-nya di mana kota Ai itu. Ini enak-enak aja guide dibayari, enggak ada apanya pengetahuannya. Pergilah ke sana, intalah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Ini enggak disebutkan lagi berapa. Kalau Musa 12, habis itu Yosua 2. Ini tidak disuruh, kemudian tidak disebutkan berapa. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biarlah hanya kira-kira 2 atau 3 orang, 3.000 orang ini untuk berperang, pergi untuk menggempur. Nah ini alasan mereka. Ini beda, ini menggempur Ai. Kalau Yeriko gemetar, 10 orang itu membuat bangsa itu histeris. Mereka memaksa Musa untuk pergi ke Mesir kembali. Mereka mau merajam Musa itu. Apalagi si Nikolaus membakar-bakar rakyat itu. Mengamuklah itu bangsa Israel. Musa sampai berlutut menyerahkan dirinya kepada Tuhan, kalaupun dirajam. Tetapi nggak ada yang berani merajamnya. Waduh, ini Ai itu janganlah kau usahakan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja di Ai itu ya. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ini masih masuk kerajaan Yeriko kelihatannya ya, ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang Ai. Lah, inilah yang namanya kesombongan. Nggak percaya kepada penyertaan Bapak Yahweh. Sedikit aja kita. Kalau yang di Yeriko pengintai Musa, besar orangnya. Kami ini seperti belalang aja bisa ditelan. Di sana ceritanya penduduknya makan manusia. Bagaimana anak kami, istri kami kalau diambil, dimakan sama mereka. Waduh, ketakutan lah si ibu-ibu sama anak-anak histeris. Lah kalau ini yang yang mengintai Ai itu, penduduknya sedikit, kita gempur, hajar habis, tidak perlu banyak tentaranya. Akhirnya Yosua menuruti. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan. Inilah yang sombong ya. Jadi pelajaran bagi kita yang sekarang, kalau tidak bertanyakan kepada Tuhan, mengalami yang seperti ini di dalam masalah kita, udahlah Kristen, usahakan bertanya dalam segala hal. Tuhan sedia, tidak terlalu berat. Kebanyakan orang wadul sehingga hati pikirannya sumpek mendengarkan keluhan manusia. Nggak bisa. Datanglah kepada aku, hai kamu yang berbeban berat dan berliti lesu. Dia yang menantang. Berapa Kristen? Katanya ada bilang 2,1 miliar, Islam 1,7, ada bilang 3,2 miliar. Itu 3,2 miliar menyerahkan masalahnya, unek-uneknya, wadul menyampaikan semuanya kepada Yesus. Yesus menjadi berat bebannya dan tidak bisa tidur. Tidak. Dia yang bilang, dia Tuhan. Dia tetap lapang dada. Dia setia mendengarkannya. Bukan seperti manusia. Wadul istrinya, saya ini baru pusing pulang kerja. Gak usah dulu ceritakan ini itu anak-anak segala macam. Gak sanggup menampung ya. Kalau Yesus sanggup, dari sekian miliar itu datang semua wadul kepada dia, sanggup. Dia sedia tetap mendengarkannya dan dia menolong. Wah, luar biasa. Ini kocar-kacir, terbirit-birit, terkencing-kencing ini orang Israel ini. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari hancur bangsa Israel. Ini yang melupakan Tuhan, gak sombong. Bedakan dengan Yeriko. Iya. Ini melupakan Tuhan, ini namanya mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi orang Kristen jangan seperti ini. Siapa yang meninggikan diri direndahkan, kata Tuhan Yesus. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Aduh, kocar-kacir. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat.
Apalagi yang suaminya, anaknya terbunuh. Berapa orang ini? Kira-kira 30 orang dari 3.000. Lah, ternyata kita gagal dan kita akan ditelan oleh penduduk negeri Kanaan ini. Ini bukti, kembali lagi seperti Musa. Bersungut-sungutlah mereka, ributlah mereka. Mana Tuhan Allah Bapa Yahweh? Mana katanya. Wah, terpukul. Yosua ya, kita lihat terpukul nggak Yosua ya? Orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota sampai ke Shebarim. Dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya. Wah, ini Yosua. Pengaruh ya. Makanya negatif itu sangat cepat berpengaruh. Provokasi itu bisa membakar, menyuci otak manusia. Ini dicuci otaknya di kejadian ini. Apa tindakan Yosua? Waduh, dia robek itu jubahnya. Untung masih ada jubah yang lain mungkin ya. Kalau enggak ya kedinginan. Ya enggak tahulah. Jubahnya, dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Sujud sampai petang, tidak ngomong apa-apa. Apa yang dikatakannya kita tidak tahu, hanya dia yang tahu dengan Bapa Yahweh. Rakyat itu tidak tahu. Tapi dia menjawab rakyat ini bagaimana? Ini rakyat sudah teramat sangat tawar hatinya. Tawar berarti sudah nggak percaya. Sampai petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Iya, negeri yang luas, negeri yang besar, banyak raja-raja. Mereka pendatang hanya sedikit. Itu pun manusia pada gurun. Bayangkan dengan di situ yang kuat-kuat, gemuk-gemuk. Tawar hatinya sudah. Jadi mereka bersujud terus saja, dia menantikan apa jawaban Tuhan. Ya, ini pelajaran bagi kita sebenarnya orang Kristen. Kalau saya itu, Tuhan, saya tidak mau makan obat, sembuhkan aku. Itu Tuhan sudah beritahu, aku disembuhkan pelan-pelan. Wah, itu tidak kuat saya makan obat. Habis itu ada terganggu, wah karena obat segala macam. Aku tidak mau makan obat lagi ya Tuhan. Sebentar toh, habis itu makan obat. Tuhan, aku ini kelemahanku. Ya, selamatkan aku, lindungi aku, tutupi kelemahanku ini. Ya sudah. Apalagi saya mau ngambil pen, disuruh makan obat. Gula 300 sekian, harus 200. Dukung gak makan obat bagaimana? Ya sudah, doanya Tuhan, menggunakan obat ini, pakai obat ini menjadi kesembuhan bagiku untuk aku dapat mendapatkan kesehatan. Mudah, ganti lagi caranya, pendekatannya kepada Tuhan. Nah, sampai sujud. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku, Allahku. Ini bahasa yang bahasa yang menyedihkan bahasa putus asa ya. Yosua ini ya, bahasa putus asa. Tuhanku, Allahku. Ini titik-titik, koma. Ini selanjutnya apa ini, seperti apa ini? Ya kasihan Yosua itu ya. Katanya menggantikan Musa, ternyata begini. Kalau manusia nyinyir, ini yang dikembangkan. Tapi kalau manusia yang percaya, tidak. Itu karena kita melupakan Tuhan, tidak bertanya kepada. Seperti Raja Daud, selalu bertanya, menang terus dia dalam peperangan. Ini nggak bertanya. Yosua langsung mengintai. Pengintai itu ngomong, kecil kok dibanding Yeriko memang. 3.000 aja cukup. Itu kita telan gempur habis itu. Nah, disuruhlah berangkat. Yosua harusnya bertanya, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi? Nah, ini sudah penyesalan, ini sudah menyalahkan Tuhan ini Yosua ini. Sungai Yeriko supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan. Jadi orang Amori yang ada di Ai itu, keturunan ini Amori dari mana ya? Dari Sem atau Yafet ini? Dari keturunannya
eh, Nuh, ya. Atau dari, ya kalau Israel itu hanya dua sumbernya. Eh, Yakub, Israel jelas. Esau, nah itu yang nggak jelas. Amalek itu dari Esau. Kan ada banyak keturunannya. Ini bisa dari keturunan Esau, Amori ini. Karena tidak tahu apa yang diajarkan oleh Esau kepada keturunannya, sehingga sangat membenci Israel. Itu Amalek itu dilindas bangsa Israel, diminta tolong untuk lewat dari halaman rumahnya, nggak boleh, perang, habis itu Amalek. Nah mungkin tambah bencilah mereka ya. Nah ini Amori, dibinasakan bangsa Amori. Nah iya, jadi untuk apa ya Tuhan pakai tabut di depan menyeberangi sungai Yordan, air kau larikan ke hulu. Jadi untuk apa menghancurkan tembok Jeriko, mengerubuhkan Jeriko? Ini kami ketemu lagi, maksudnya masalah Kristen itu seperti itu. Salah satu selesai, timbul lagi salah satu, supaya aktif terus bertanya sama Tuhan. Itu pelajarannya. Nah, jadi yang kecil ini saja kami tidak sanggup Tuhan. Nah, harusnya kalau kita orang Kristen sekarang, tidak, kita tetap pemenang. Ya ini beriman. Kita aja sudah dibuktikan tembok Jeriko yang tebal yang dibangun dengan korban kepala anak sulung. Anak sulung manusia. Kita hancurkan dalam nama Yesus. Apalagi perkara kita ini. Jadi ciut dan tidak lagi memiliki iman kalau yang diulas-ulas itu adalah kelemahan, sakit, penyakit. Aduh, mati aku, sakitku begini, aduh, ini tambah parah ini, aduh, tambah parah, jadi parah. Apa yang kamu takutkan, apa yang khawatirkan akan terjadi dalam dirimu, itu diulas terus. Itu salah. Tidak, saya anak Tuhan, darah Yesus sudah tertumpah, bilurnya menjadi obat kesembuhan bagiku. Tidak, saya tidak akan sakit-sakitan. Sakit ini akan memberkati saya, dipulihkan oleh Tuhan Yesus dan diberikan saya gantinya, ganti rugi. Banyak kejadian seperti itu. Contohnya bangsa Israel ada yang menghujat mereka. Itu yang dihujat dihancar. Dan bangsa Israel dipulihkan dan bahkan diberkati lagi lebih. Sudah kejadian seperti itu. Modelnya seperti itulah pendekatan kita kepada Tuhan. Bukan seperti ini ditangisi. Jeriko aja hancur, apalagi lah ini buktinya, tidak bisa. Iya. Kita cari di mana kita punya kelemahan. Oh, kita tidak berserah kepada Bapa Yahweh, langsung main serang aja. Kalau Daud, apakah aku akan mengejar di Ziklag itu musuh-musuh? Apakah aku akan dapat bertemu mengejar mereka, membinasakan mereka? Apakah aku akan menang? Iya, jalan dia. Sudah nggak tahu lagi, nggak ada pakai kompas arah kemana, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke muka, kemana mereka lari nggak tahu. Pokoknya lari terus itu Daud. Akhirnya ketemu sama orang Mesir, dibuang di jalan karena sakit. Dan itu yang ditanya, dan itu yang dibawa untuk menuju orang itu. Wah, udah bermukim. Dihajarlah itu bangsa Filistin itu yang merampok Ziklag, kotanya Daud itu. Nah seperti ini Yosua enggak. Tuhan, untuk apa kami menyerang Sungai Yordan? Untuk apa kami mengalahkan Jeriko? Air kecil gini kami dihajar. Jadi pelajaran. Tidak boleh seperti itu. Tetap kita mengedepankan apa yang Tuhan lakukan dan kita mengoreksi. Kenapa bisa terjadi begini Tuhan? Nah, akan diberitahukan, kamu itu loh mengandalkan diri sendiri. Aku tidak kamu ikutkan berperang. Ya sudah, itulah resikonya. Pelajaran bagi kamu untuk lain kali tidak seperti itu. Karena Daud masih jauh dari Yosua ini ya. Kalau Daud prakteknya seperti itu, menang terus dia. Mesti ditanya, apakah aku akan berperang melawan musuh ini? Iya. Masih ditanya. Nah itulah hebatnya orang yang bisa langsung bertanya kepada Bapa Yahweh. Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ini Yosua ini sudah melempem ini Yosua. Makanya Tuhan katakan terus kepada Yosua waktu awal-awal, teguhkan dan kuatkanlah hatimu.
Teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Karena Tuhan tahu ini Yosua ini tidak seperti Musa ya. Apalagi dia masih baru memegang estafet tongkat kepemimpinan dari Musa ya. Lebih baik kami di seberang aja. Ya di seberang itu sudah katanya si Ruben sama si Dan. Mereka akan makmur di seberang itu. Padahal janji ke Kanaan harus menyeberang Yordan. Kalau tidak menyeberang, musisat tidak terjadi. Sungai dari hilir naik ke hulu. Wah, ini dua. Wah, Tuhan itu kecewa juga kepada Yosua ini. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal ini terdengar oleh orang Kanaan. Nah, inilah bisikan-bisikan setan yang kita waspadai orang-orang Kristen. Ini dipanjang-panjangkan, diulas-ulas ini terus ini. Ini logika, ini benar ini. Makanya saya bilangin kebenaran ada juga di dalam pencuri. Kebenaran ada di dalam yang bukan pencuri. Dia benar tidak pencuri kok. Tapi yang B, dia mengakui dirinya memang pencuri. Benar, dia adalah pencuri. Jadi ada di dua sisi itu. Makanya iblis itu dia memang suka disembah. Itu benar. Makanya disampaikan kembali oleh Yesus kepada penulis. Makanya itu menjadi firman. Firman tapi firman yang dikutip. Ini apa nih? Ini banyak sekali ya. Satu pasal rencana kita ya. Bacanya ya. Oh Tuhan. Jadi ini tambah ciut nyalinya Yosua. Menghadapi ke depannya itu bagaimana ini? Wah, ini manusiawi. Tapi manusiawi kita lah yang dipakai oleh setan untuk kita mundur. Untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Apabila ini terdengar sama orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Iya, ini manusiawi. Manusiawi kita lah yang lemah. Roh memang daging lemah, roh kuat. Tergantung kita kemana kita. Ya sama dengan kita ke setan atau kita ke Tuhan, tergantung kita. Kalau kepada ketidakbenaran, roh itu bertahan. Tapi kalau kepada kebenaran, dia senang. Nah, kalau daging, kalau kepada kebenaran, malas doa, malas ke gereja, malas membaca firman Tuhan, itu daging itu sudah. Tapi kalau mabok, berzina, bercabul, bohong segala, itu dia makanannya daging itu. Dan itu bisa menjadi makanan jiwa dan roh. Itu sudah berat untuk dirubah. Hanya karena darah Yesus itu bisa dirubah. Dengan tekun, dengan mau berjanji berperang melawan hawa nafsu kedagingan. Nah ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Nah ini membuat Tuhan itu berbalik hatinya meskipun dia ditinggal ya, tidak diikutkan dalam berperangnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Loh, gimana ini menurut pendapat Anda? Tuhan tidak nerima sujudnya Yosua. Kenapa kamu sujudnya demikian? Kamu yang salah kok. Jadi ada banyak sujudnya orang Kristen tidak diterima, banyak. Orang Israel telah berbuat dosa. Ini dikatakan oleh Bapak Yahweh. Mereka melanggar perjanjianku. Melanggar perjanjiannya. Yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ini dosanya. Jadi mereka disuruh mengintai. Si Akan ini salah satunya. Lah belum disuruh Tuhan untuk, dan itu sudah dikatakan itu semuanya diserahkan kepada Tuhan. Khusus untuk persembahan kepada Tuhan. Ya bangsa Lewi lah yang menerima itu. Nah ini ada yang mengambil barang-barang dikhususkan kepada Tuhan untuk dirinya sendiri. Ya kita baca ya, Akan nanti akan muncul di situ. Ya ini kesalahannya. Dan mereka sudah lupa untuk menyertakan Tuhan pada periode penyerangan. Perintahkan kepada mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang
dikhususkan itu. Mereka mencurinya, pencuri panahan, melanggar hukum Musa ya. Tapi Musa, ya udah ada hukum Musa nih. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ini ketahuan jadi ini Yosua ini ketahuan ini. Siapa yang berbuat ini sudah jelas, makanya bangsa Israel itu kalau berbuat dosa nggak bisa sembunyi. Langsung diberitahukan oleh Bapa Yahweh. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Ada tiga dari 3.000 ada 60 tadi, 60 orang atau berapa itu. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Waduh, ngeri nih. Jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Oh, ini dipunahkan ini barang-barang. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka, seorang demi seorang. Nah, ini untuk mengetahui siapa yang mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ya, caranya Yosua seperti ini. Dan Tuhan nanti akan berkata seperti Nabi Samuel. Anak pertama Saul, bukan. Anak kedua, bukan. Anak kelima, bukan. Ini terjadi sama Yosua ini. Nah, jadi buka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu, ini hawa nafsu kedagingan. Iya, saya tidak menyalahkan akan. Saya untung hidup di perjanjian baru ada darah Yesus saya. Itu punya orang kalau ya di sini ada uang ya, rame-rame ada uang, itu tak ambil diam-diam tak harusnya kan ada uang, ini uang siapa? Sifat-sifat apa ini? Serakah atau sifat-sifat apa ini? Enggak boleh. Kalau milikmu ambil, kalau bukan milikmu jangan. Wah, saya lama itu berperang untuk menghilangkan sifat itu. Dengan Nabi ia akan segala sesuatu yang akan padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara bangsa Israel ini. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar. Ini tadi judulnya akan ya. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang-orang Israel tampil ke muka demi suku, maka didapatinya lah Yehuda. Di suku Yehuda yang mengambil barang itu. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, jadi ya kaum yang lain tidak lagi diurus. Ini diajari Tuhan semua ini seperti ini. Maka didapatinya lah kaum Zerah. Zerah itu bapaknya Isa ya. Zerah ya. Bapaknya Adam ya. Abraham ya. Apa Zerah ya, coba carilah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah seorang demi seorang, maka didapatinya Zabdi. Ketika disuruhnya, ini cara mengadili, cara menemukan siapa yang bersalah ini ya. Dapatnya ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinya Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Jadi kalau di bangsa Israel ini pakai bin. Nah di Arab juga seperti itu. Makanya Raja Saud itu sekarang merangkulan berjoget bersama dengan Benyamin Netanyahu, karena mereka sudah mengerti kalau mereka itu satu saudara, satu bapak. Makanya di sana juga pakai bin. Ini salah satu pertinggal kalau mereka itu memang memiliki kekerabatan. Mana mau si Arab Saudi mengakui Palestina, mengakui Israel. Iyalah.
Masa gara-gara agama dipisahkan mereka? Iya, itu ada fotonya itu. Mereka berjoget bersama. Ketemu sama-sama sedulur. Yang mereka sudah lama berperang. Gara-gara agama. Yosua kepadakan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel. Dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Yosua belum tahu. Jangan sembunyikan kepadaku. Lalu akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Wah, 50 sikal. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah. Wah, ini koruptor-koruptor ini memiliki cara begini, disimpan di macam-macam lah ya. Dan perak itu dibawa sekali. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke rumahnya itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam tanah. Ini pembuktiannya, di rumah Akan, di kemahnya. Dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil. Nah, inilah sebenarnya olah TKP. Jadi kalau memang ET itu bersalah, harusnya ada olah KTP. Mana benda yang dipakai untuk menganiaya? Apakah betul benda tumpul keras atau benda tumpul lunak kaki atau tangan? Itu kan ada visumnya itu yang memberitahukan mana yang itu. Terus di mana olah TKP ini, Yosua ini? Makanya jangan heran kalau KUHP itu dipengaruhi oleh Alkitab. Ini seperti ini olah TKP namanya. Tapi apakah ada olah TKP? Saya tanya, tidak ada. Itu yang saksi itu kenal nggak itu si ET? Dan kalau kenal, olah TKP di mana dia melihat, di mana itu si ET itu melakukan aniaya, dipraktekkan sama itu si saksi itu. Bagaimana caranya si ET menganiaya orang itu, pelapor itu, baru akan ketahuan benar apa tidak. Ini langsung ditetapkan tersangka. Makanya ya Pak polisi yang disuruh Tuhan itu, ya saya yakin itu dia itu dari kata-katanya saya lihat pro kebenaran dia. Kalau salah saya tidak tanggung, tapi kalau benar saya akan ambil alih persoalan. Itu ciri-cirinya dalam terang itu. Nah, sekali. Dan kepada semua orang Israel, dan ini, maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel, dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, kambingnya, dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Waduh, ngeri ya. Ngeri kalau kita Jadi perjanjian lama itu perbuatan hukuman langsung terjadi. Kalau sekarang perbuatan diberi Tuhan waktu panjang. Makanya tak bilangin, mereka-mereka yang murtad diberikan hidup masih. Kalau mereka masih ada niat balik, Tuhan terima mereka. Tapi kalau di perjanjian lama langsung penghukuman. Langsung ini dibakar katanya, kalau kita lihat ya. Di lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Ini di perjanjian lama, padahal dia sudah berterus terang mengakui loh. Waduh, tetap dihukum. Karena apa itu? Ya inilah perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau di Kristen disimpan terus kesalahannya, tambah bungkuk dia, tambah budak dosa, budak hawa nafsu, perzinahan, pencurian, perampokan, segala macam. Jadi kalau di Kristen modelnya, apabila Roh Kudus menginsafkan, memberitahukan, langsung minta ampun, minta disucikan darah Yesus. Jadi tidak tertumpuk-tumpuk. Lama-lama itu hati menjadi tempatnya timbunan dosa-dosa. Mencelakakan kami,
Demikian pun Tuhan akan mencelakakan engkau hari ini. Lalu seluruh bangsa Israel itu melontari dia dengan batu. Makanya di lembah Akor, waduh, Akan itu dilempari dengan batu. Nah ini yang diambil oleh Al-Quran juga. Kalau berzina ada yang digantung, ada yang dilempari dengan batu, dikubur di padang pasir itu ya. Itu tinggal kepalanya ya, terus dilempari dengan batu, wah sampai mati. Kadang-kadang kasihan juga ya. Kalau di perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan, janganlah berbuat dosa lagi, jangan berzina lagi. Itu penjina yang dibawa Tuhan Yesus dibawa orang Yahudi kepada Tuhan Yesus, lempari menurut hukum Musa. Nah ini lempari dengan batu. Tapi Yesus berkata, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lakukan. Wah, mereka menyadari semua dosa-dosanya, tidak ada yang mau melempari. Dan Yesus berkata kepada perempuan berzina itu, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak melemparimu. Damai. Makanya perempuan siapa itu siapa Maria Magdalena itu, aduh, itu juga penzina, itu berdosa itu. Karena lembut kasih Tuhan itu membebaskan dia tidak berdosa lagi dan terus mengikuti Yesus setia sampai di kuburan, di kayu salib, di kuburan. Wah, kepada dialah pertama sekali Yesus menampakkan dirinya setelah bangkit. Coba, karena Yesus membebaskan hatinya dari segala kuasa iblis setan, dari dosa. Tidak pernah dia merasakan kasih seperti itu. Maka kita bilangin, kenapa Nur Agni Octavia sampai nangis-nangis? Dijamah oleh Tuhan Yesus hatinya. Itu penyanyinya Rinto Harap. Saya kemarin ngomong ramai-ramai ya. Ada lagi kesalahan saya tadi di sini ya, salah ucap lah, mau cepat-cepat. Apa tadi yang mau tak perbaiki, ya sudahlah. Nah, itu ya. Jadi lalu Yesus menyuruh segera pergi ke ini, sudah ini. Tinggal sedikit lagi. Seperti engkau, ya sudah ini. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Itu sampai batu mengubur si Akan dan anak istrinya. Mati. Seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar lagi dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Ngeri. Perjanjian lama itu jangan main-main. Jangan kamu menyebut namaku secara serampangan, kalau di perjanjian lama itu teman-teman muslim itu menghinakan Yesus, wah langsung kena itu. Ditertibkan itu karena mereka itu bangsa wataknya itu budak dan sudah menyembah berhala. Jadi ya Bapak Yahweh ya kita menghormati caranya seperti itu. Kalau di Yesus itu, waduh, berbuat dosa itu ditimbun, dibiarkan aja, nanti lama-lama Tuhan katakan itu yang membawa mati. Makanya Tuhan katakan dialah yang mengisapkan kamu akan dosa. Diinsafkan itu diberitahukan loh. Itu periksa diri, apabila menyadari dosa, langsung datang kepada Yesus. Wah, anakku berdosa, sucikan, kuduskan dengan darahmu. Udah, tidak begitu sulit sekarang. Diampuni, iya. Orang dia mati untuk itu. Nah, jadi suatu didirikanlah di situ di atasnya timbunan batu besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut lembah Akor. Ini nggak salah, ini jadi tempat pemujaan bangsa Israel pada keturunan berikutnya. Itu ada setan-setannya di situ yang mencelakakan Akan itu. Hawa nafsu untuk mendapatkan harta dunia, melanggar kesucian perjanjian dengan Tuhan. Akibatnya ini, oleh karenanya kita ini orang Kristen, hati-hati jangan melanggar kekudusan Tuhan. Itu ya, saya kembali lagi itu ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Wah, ada pendeta yang mau khotbah, terus itu jadi khotbahnya. Saya yakin bukan itu khotbahnya. Hati-hati ya. Jangan menuduh Bapak itu tidak kudus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Emang nama Bapak itu kotor? Wah, ini repot ini. Saya juga kaget. Loh,
Kan itu diajarkan Yesus. Tuhan apa ini jawabannya gimana? Nah, diajarilah. Maksudnya orang yang Kristen yang sudah percaya Yesus nama itu kudus, jangan bawa berzina dirimu bersama nama itu, namanya itu tidak menguduskan. Jangan pergi ke dukun, dukun itu orangnya setan, setan itu sukanya dosa. Setan itu bau bangkai dari neraka. Nah itu tidak menguduskan, jangan seperti itu namanya Bapak Pendeta. Bukan kita itu menganggap nama Bapak itu tidak kudus. Nah itu, jadi itulah ya. Terpujilah Bapa kekal selamanya. Haleluya. Amin.